Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Eh, Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil bab satu pendahuluan kami, yaitu tentang kecelakaan kerja pada RSUD Banjarmasin. Sebelumnya, terima kasih kepada para audiens yang telah berkenan untuk mendengarkan presentasi kami hari ini. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Next. Saya sendiri, Nabila Intan Francisca, dengan NIM akhir 78. Saya Franisha Larasati dengan NIM akhir 061. Saya Zulfa Syarifah dengan NIM akhir 69. Selanjutnya, kami akan menjelaskan latar belakang kami, mengapa kami mengambil tema kecelakaan kerja pada RS Ulin Banjarmasin. Setiap tempat kerja, termasuk rumah sakit, memiliki potensi bahaya akibat penggunaan mesin, bahan kimia, serta kondisi ergonomis yang buruk. Rumah sakit tergolong sebagai tempat kerja dengan risiko tinggi kecelakaan, terutama karena potensi paparan kondisi berbahaya. Lalu, data BPJS mencatat peningkatan kecelakaan kerja dari 123,41 kasus pada 2017 menjadi 173,105 kasus pada 2018. Sementara itu, laporan ILO tahun 2008 menyebutkan 2,3 juta kematian pekerja per tahun akibat kecelakaan dan penyakit kerja. RSUD Ulin Banjarmasin mengalami berbagai insiden kecelakaan kerja, seperti perawat yang tertusuk benda tajam, seperti tertusuk jarum, sarung tangan yang rusak, serta petugas yang terpapar cairan berbahaya seperti cairan kimia. Dalam 3 bulan tercatat sebanyak 2.292 operasi dengan menggunakan 92% sarung tangan yang rusak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin serta merumuskan solusi pencegahan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode root cause analysis. Selanjutnya, kami akan membahas tentang rumusan masalah yang kami ambil dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana tingkat keselamatan dan kesehatan kerja, serta upaya pencegahan kecelakaan kerja di RSUD Ulin Banjarmasin. Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja di RSUD Ulin Banjarmasin. Dan yang ketiga, apakah pengetahuan berhubungan dengan penerapan budaya keselamatan dan kesehatan kerja pada tenaga kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin. Next. Lalu, tujuan penelitian kami adalah yang pertama, mengetahui tingkat keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kesehatan di RSUD Udin Banjarmasin. Yang kedua, menentukan upaya pencegahan keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin. Dan yang terakhir, mengidentifikasi tingkat pengetahuan pada tenaga kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin. Baik, yang selanjutnya adalah manfaat eh, penelitian. Di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah memberikan rekomendasi tindakan pencegahan dan perbaikan terhadap kondisi kerja yang tidak aman. Lalu yang kedua adalah menurunkan angka kecelakaan kerja dan risiko cedera pada RSUD Ulin Banjarmasin. Dan yang terakhir adalah meningkatkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di RSUD Bedah Ulin Banjarmasin. Next. Selanjutnya adalah batasan masalah. Di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah penelitian ini dibatasi pada lokasi RSUD Ulin Bedah Banjarmasin dan tidak mencakup rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Lalu yang kedua adalah data analisis dalam penelitian ini dibatasi pada kecelakaan kerja yang terjadi selama periode pelaksanaan 2.292 tindakan operasi dalam kurun waktu 3 bulan. Dan yang terakhir adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode root cause analysis untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab utama dari kejadian kecelakaan. Next. Selanjutnya adalah sistematika penulisan. Sistematika penulisan pada bab satu pendahuluan ini memaparkan latar belakang yang menyoroti tingginya risiko kecelakaan kerja yang berada di RSUD Bedah Ulin Banjarmasin, yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, batasan, ruang lingkup, batasan penelitian, serta manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Next.
Selanjutnya untuk bab 2 ada tinjauan pustaka, yaitu menguraikan penelitian sebelumnya mengenai teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian dan menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menjelaskan prosedur secara sistematis yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi untuk menyelesaikan masalah penelitian. Metodologi penelitian berisi tentang desain penelitian, lokasi dilakukannya penelitian di mana kita menggunakan lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Bedah Ulin Banjarmasin, waktu penelitian selama 3 bulan, teknik pengumpulan data, dan juga metode analisis data berupa root cause analysis untuk mengidentifikasi penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja di RSUD Bedah Ulin Banjarmasin. Selanjutnya, bab 4 hasil dan pembahasan. Bab 4 ini menyajikan data hasil penelitian yang telah dikumpulkan di Rumah Sakit Bedah Ulin Banjarmasin dan juga hasil analisis pengolahan data mengenai kecelakaan kerja. Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terjadinya kecelakaan kerja dan membahas hasil penelitian dengan mengaitkan pada teori dan hasil penelitian sebelumnya. Pada bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Bab kelima ini merangkum hasil penelitian yang menjawab permasalahan serta saran yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan tindakan korektif yang dapat mengurangi angka kecelakaan kerja. Saran yang diberikan tentunya sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh tempat kita dilakukan penelitian. Hal ini bertujuan agar saran yang diberikan dapat diimplementasikan pada tempat penelitian tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai bab 1 pendahuluan, yaitu dengan tema kecelakaan kerja di RSUD Ulin Banjarmasin. Apakah Pak dari para audiens ingin memberikan tanggapan dan pertanyaan? Kami sangat mempersilahkan. Izin bertanya sebelumnya, perkenalkan saya Yulia. Mau nanya, kan kalian terkait K3 di rumah sakit. Nah, kenapa angka kecelakaan di rumah sakit itu tinggi? Sedangkan kita semua tahu ya, kalau di rumah sakit itu sudah ada protokol K3 yang jelas. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Yulia. Pertanyaannya sangat menarik. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Nah, mungkin benar ya kata Mbak Yulia, pasti di setiap rumah sakit itu udah ada protokolnya. Nah, tapi kenapa bisa, walaupun udah ada protokol, eh, kadang memang implementasinya tuh nggak optimal. Nah, itu tuh mungkin ada beberapa alasannya, seperti karena kurangnya kesadaran dan pelatihan dari tenaga kesehatan itu sendiri, terutama bagi karyawan baru atau yang belum pernah mengikuti pelatihan ulang. Lalu bisa juga karena tingkat beban kerja yang tinggi membuat tenaga medis terburu-buru sehingga mengabaikan prosedur keselamatan. Bisa juga karena fasilitas dan perlengkapan keselamatan yang tidak memadai seperti sarung tangan yang rusak, masker yang tidak standar atau tidak tersedia dalam jumlah yang cukup. Dan juga kurang pengawasan dan evaluasi berkala dalam kepatuhan K3, dan mungkin adanya budaya kerja yang menormalisasi resiko, misalnya menganggap tertusuk jarum sebagai hal biasa. Nah, dari alasan-alasan tersebut, sehingga protokol K3 ini nggak cukup jika tidak disertai dengan budaya keselamatan, pelatihan terus-menerus, dan pengawasan aktif. Mungkin seperti itu Mbak jawabannya. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih sudah jelas. Oke, baik. Apakah dari audiens lainnya masih ada tanggapan atau pertanyaan? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Wina. Pertanyaannya, kan ada dampak nih dari penggunaan alat pelindung diri yang tidak layak pakai. Nah, itu dampaknya itu apa aja? Terima kasih. Oke, dari pertanyaan Mbak Wina tadi, saya izin menjawab ya. Jadi Mbak Wina bertanya adalah dampak dari penggunaan sarung tangan yang rusak. Nah, dari dampak dari penggunaan APD yang tidak layak, seperti sarung tangan tuh mempunyai dampak yang serius. Nah, contohnya seperti resiko infeksi silang meningkat karena darah, cairan tubuh, atau bahan kimia berbahaya
yang bisa langsung kontak dengan kulit. Terus tenaga medis juga bisa terpapar penyakit menular seperti HIV, hepatitis, dan juga tertusuk jarum atau cairan pasien yang masuk ke luka. Lalu bisa juga menurunkan kepercayaan diri tenaga medis sehingga kinerja mereka terganggu. Juga bisa mengganggu standar operasional prosedur atau SOP dan akreditasi rumah sakit karena perlindungan tenaga medis menjadi tidak maksimal. Dan juga bisa meningkatkan beban biaya perawatan dan kompensasi jika terjadi kecelakaan kerja yang menimbulkan penyakit atau cedera. Nah, oleh karena itu, kelayakan dan ketersediaan APD itu merupakan aspek penting dalam K3. Seperti itu, Mbak Wina. Apakah menjawab? Sudah menjawab. Terima kasih banyak. Dari para teman-teman lainnya, apakah masih ada pertanyaan? Kami masih membuka sesi pertanyaan. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan saya Sumarini. Izin bertanya, tadi kan dijelaskan bahwa pendekatan kuantitatif yang digunakan itu metode root cause analysis. Nah, apakah metode root cause analysis itu sudah cukup untuk memahami masalah kecelakaan kerja? Terima kasih. Baik, Baik, izin terima menjawab. kasih atas Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sumar ini. eh, Tadi, mengapa eh, metode root cause analysis untuk menyelesaikan permasalahan ini? Jadi, kami menggunakan metode root cause kuantitatif dan root cause analysis karena digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari kecelakaan kerja secara sistematis, serta eh, dapat menyediakan data-data statistik yang bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan, juga menghindari solusi sementara atau gejala-gejala yang langsung terfokus pada sumber masalah. Namun, pendekatan ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu tidak adanya faktor-faktor perilaku atau psikososial tenaga medis secara mendalam, dan tidak mencakup dinamika tim, serta budaya organisasi atau tekanan psikologis yang sering menjadi faktor penting. Oleh karena itu, solusi ideal adalah dengan cara menggabungkan metode kuantitatif atau root cause analysis dengan pendekatan kualitatif seperti wawancara mendalam atau observasi langsung seperti itu. Apakah menjawab? Sudah. Izin bertanya, Kak. Oke, mungkin dari Mas Taufik juga mau mempertanyakan sesuatu ya, Mas. Boleh dipersilakan. Sebelumnya minta maaf di sini agak berisik ya, mungkin kalau suaranya bocor. Pengen nanya sih, menurut kalian gimana cara terbaik atau cara paling relevan mungkin untuk mengubah budaya kerja tenaga kesehatan agar lebih aware gitu sama K3. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Opik. Jadi, cara yang terbaik untuk mengubah budaya kerja agar tenaga kerja itu lebih aware tentang pentingnya penerapan K3. Nah, yang pertama yaitu melakukan pendidikan atau pelatihan mengenai K3 tersebut. Nah, pelatihan ini bisa dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran kepada tenaga kesehatan pentingnya K3. Cara yang kedua yaitu bisa penerapan reward atau punishment. Nah, pegawai yang disiplin menerapkan K3 akan diberikan insentif, sedangkan pelanggaran akan dikenai sanksi dan edukasi, bukan hanya sekedar hukuman. Terus juga cara yang ketiga yaitu keteladanan dari pemimpin. Eh, Tindakan-tindakan dari manajer itu harus menjadi role model bagi pekerja-pekerja lainnya untuk menerapkan sistem K3 yang ada di tempat rumah sakit tersebut. Sekian penjelasannya, apakah sudah menjawab? Sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Karena para audiens tadi sudah banyak yang bertanya, kami
cukupkan presentasi pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami yang menyinggung. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.